Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semuanya. Oke kawan-kawan, selamat jumpa kembali dengan Tontowi English Channel, saluran basic English jalan pintas berbahasa Inggris by Mr. Cute. Oke, welcome back to my channel, Tontowi English Channel by Mr. Cute. In this occasion I'd like to talk about models. Oke kawan-kawan, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang models perfect yang merupakan kelanjutan dari models. Oke, sebagaimana saya sudah katakan sebelumnya bahwa untuk menguasai bahasa Inggris yang sempurna, Anda harus mengetahui langkah-langkah belajar bahasa Inggris yang benar atau langkah rinci untuk menguasai bahasa Inggris. Yang pertama adalah kuasai dulu 5 langkah mahir berbahasa Inggris, ada di video channel ini. Setelah itu Anda kuasai pola dasar pertama dan pola dasar kedua. Kemudian selanjutnya adalah kuasai juga pronouns. Pronoun atau kata ganti seringkali kita remehkan, padahal pronoun itu adalah bagian dari basic English penting yang harus Anda kuasai di awal agar penguasaan bahasa Inggris Anda lebih cepat dari biasanya. Setelah pronouns maka Anda kuasai yang namanya models. Dan model perfect ini adalah kelanjutan dari models. Sehingga alangkah baiknya sebelum Anda melihat model perfect atau mempelajari model perfect, Anda kuasai dulu yang namanya models. Oke, kawan-kawan, sebelum pada materi utama, pembahasan pada materi utama, jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe, like, dan share agar video ini tetap berkembang. Dan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah subscribe channel ini. Semoga apa yang Anda lakukan membawa berkah bagi Anda dan bahasa Inggris Anda menjadi berkembang. Oke, sekarang apa itu model perfect? Model perfect adalah gabungan dari kata model dan perfect. Ini seharusnya tidak usah pakai S ya, ini salah, ini model perfect gitu aja. Model adalah will, would, akan atau sudi ya, can, could, bisa atau boleh, may, might itu mungkin atau boleh, kemudian must itu harus atau pasti, shall akan, should artinya seharusnya, kata lainnya adalah ought to nanti ya. Oke, kemudian perfect, bentuk perfect atau bentuk sudah Anda harus kuasai juga, bentuknya selalu have, has, had plus verb 3 atau been. Ini pola yang artinya sudah. Sehingga model perfect berarti gabungan antara model dan perfect. Sekarang form of model perfect bentuknya seperti apa? Yang pertama adalah must plus have plus verb 3 atau been. Artinya pasti di waktu lampau. Jadi kalau Anda menemukan must have kemudian ada verb 3 atau been, jadi misalnya must have gone, itu bukan harus pergi, tapi artinya pasti pergi. Jadi kalau saya bilang must have been loved, itu pasti cinta. Jadi seperti itu, jadi bukan harus ya. Jadi sekali lagi saya simpulkan, must have verb 3 atau been itu artinya pasti di waktu lampau. Yang kedua adalah may atau might plus have plus verb 3 atau been, berarti mungkin di waktu lampau. Bentuk yang ketiga adalah should atau ought to, artinya seharusnya, plus have plus verb 3 atau been, seharusnya di waktu lampau. Jadi kalau saya bilang you should go home now, kamu seharusnya pulang sekarang. Tapi itu sekarang, tapi kalau saya bilang you should have gone home now, kamu seharusnya pulang. Sorry, bukan now ya. You should have gone home last night. Jadi kamu seharusnya pulang tadi malam. Berarti faktanya kamu tidak pulang tadi malam. Yang keempat adalah could have plus verb 3 atau been. Bisa tapi tak dilakukan. Jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dan punya kesempatan, punya kemampuan, tapi faktanya tidak dilakukan. Selanjutnya adalah model perfect. Bentuknya adalah model have plus verb 3 atau been. Kita bagi jadi dua agar pemahamannya lebih
sempurna. Model perfect, bab model itu dibagi nanti dua. Yang pertama adalah present, yang kedua adalah past. Saya yakin Anda tahu present sekarang, past itu berarti lampau. Anda perhatikan nomor 1, must, artinya bisa, harus, bisa, pasti. Tetapi di sini saya gunakan must yang artinya pasti, yaitu conclusion atau kesimpulan. Bentuk lampaunya adalah must have plus verb 3 atau been. Artinya adalah pasti. Nanti kalau dalam pernyataan atau percakapan atau dalam tes biasanya diikuti dengan kata-kata sure, certain, certainly, no doubt, conclude. Jadi kata-kata ini adalah menunjukkan pada arti pasti. Jadi sure, certain, pasti, certainly, pasti, no doubt, tidak ada keraguan, berarti pasti, conclude, menyimpulkan. Kemudian yang kedua adalah may atau might, possibility. Kata-kata penunjuknya adalah maybe, perhaps, likely, possible, possibility, probable, probability, dan sebagainya. Berarti itu artinya adalah mungkin semuanya. Bentuk lampunya adalah may, might, have plus verb 3 or been. Itu waktu lampau. Yang ketiga adalah should atau ought to, yang artinya seharusnya atau keharusan, ya. Oblige, mengharuskan, obligation, keharusan atau seharusnya. Bentuk lampunya menjadi should have plus verb 3 or been. Yang keempat adalah could now. Ini ada kata could, seharusnya bentuk lampau tapi diberi keterangan now. Berarti menyatakan kemampuan yang ada saat ini tetapi tidak dilakukan. Jadi sebenarnya ada kesempatan dan bisa, tapi faktanya tidak dilakukan. Bentuk lampunya bagaimana? Selalu ditambah dengan have, maka menjadi could have, verb 3 or been. Kemudian kita akan melihat model perfect dalam contoh, ya. Anda perhatikan waktunya. 1A, his house look fresh and clean now. Rumahnya kelihatan bersih dan segar sekarang. Kemudian dia bilang, he must have painted his house a few days ago. Dia pasti mengecat rumahnya beberapa hari yang lalu. Jadi bukan harus tetapi pasti, karena ini adalah kesimpulan. Dan selanjutnya adalah she looked pale last night. Dia kelihatan pucat tadi malam. Maka saya bilang, she must have been sick last night. Dia pasti sakit last night. Dia pasti sakit tadi malam. Anda tidak bisa bilang dia harus sakit tadi malam. Wah, ini bukan orang baik ini yang ngomong kalau gitu, ya. Berarti sekali lagi must have plus verb 3 atau been artinya adalah pasti di waktu lampau. Yang kedua, the sky was cloudy just now. Langit mendung tadi, barusan. Kemudian Anda bilang, it might have rained just now. Mungkin hujan tadi. Jadi ini adalah kemungkinan di waktu lampau. Nomor 3, he'll have a test, but he was on the way to a match last night. Dia akan tes, tetapi dia di perjalanan pada sebuah pertandingan tadi malam. Kemudian orang lain bilang, he should have studied hard last night. Dia seharusnya belajar dengan keras tadi malam, tapi faktanya dia malahan melihat pertandingan. Selanjutnya adalah he has a chance to play tennis, but he does not do it now. Dia punya kesempatan untuk bermain tenis, tetapi dia tidak melakukan itu sekarang. Jadi ada kesempatan tapi tak dilakukan. Maka pernyataannya bisa saya katakan dengan kalimat yang singkat menjadi he could play tennis now. He could play tennis now. Kemudian model perfectnya bagaimana? He had a chance to play tennis. Dia punya kesempatan bermain tenis, but he did not do it yesterday. Tapi dia tidak melakukannya kemarin. Berarti ini waktunya adalah lampau. Maka bukan could play tennis now, maka berubah menjadi he could have played tennis yesterday. Dia bisa bermain tenis kemarin, tapi faktanya tidak dilakukan. Selanjutnya adalah other meanings atau exception. Jadi arti-arti lain atau perkecualian. Ini sangat penting sekali juga. Kenapa? Karena seringkali kita
meninggalkan, melewatkan apa itu yang namanya perkecualian. Padahal perkecualian itu berarti bisa membantu Anda untuk lebih memperkuat yang biasa. Misalnya, must bisa berarti necessity. Kemudian bentuk lampunya had to, artinya harus. Tetapi kalau artinya pasti, bentuk lampunya pasti must have plus verb 3 atau been. Berarti pasti di waktu lampau. Yang kedua, need plus verb 1, need have plus verb 3 atau been, tidak perlu. Ini tidak saya beri contoh yang lengkap karena jarang digunakan, tetapi paling tidak Anda tahu bahwa need plus verb 1 itu artinya adalah perlu. Sekarang lampunya tambahkan have plus verb 3 atau been. Yang ketiga adalah could bla 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 now, unfulfilled action now. Ini ada could, ada waktunya now, berarti walaupun bentuknya lampau tapi maksud dari bentuk ini adalah present. Itu unfulfilled action now, berarti kegiatan sekarang yang tidak terpenuhi. Selanjutnya adalah teknik belajar. Untuk teknik belajar, yakinkan bahwa Anda hafal bentuknya. Jadi namanya model perfect mesti ada have, kemudian ditambah verb 3 atau been. Yang kedua, hafalkan artinya. Jadi kalau must have verb 3 atau been pasti, should have verb 3 atau been seharusnya dan sebagainya. Harus hafal. Yang ketiga adalah cari perkecualian atau perbedaan dan kuasai mereka dengan praktis. Jadi Anda harus paham bahwa must itu bisa harus, bisa juga pasti. Kemudian Anda buat dalam kalimat. Karena kalau dibuat dalam kalimat maka penguasaan Anda atau hafalan Anda akan berlangsung lama. Kemudian kesalahan-kesalahan waktu menggunakan model perfect. Ini kesalahan-kesalahan umum yang sering Anda alami ketika Anda menggunakan model perfect. Yang pertama adalah she must has been here 2 days ago. Yang benar apa? She must have. Apapun subjeknya, setelah model kita harus menggunakan have. Jadi bukan she must has tapi she must have. Kemudian yang kedua, they should have in Solo last week. They should have in Solo last week. Ingat, minggu lalu. Kalau minggu lalu berarti jangan lupa harus tambahkan have, verb 3 atau been. Karena ini waktu lampau. Maka menjadi they should have been in Solo last week. Yang ketiga adalah we might have. Ingat, model perfect apapun subjeknya harus menggunakan have. Jadi apapun subjek dan modelnya. Bukan we might have reveal the proof, kita mungkin menunjukkan buktinya. Tapi yang benar adalah we might have reveal, kita mungkin menunjukkan buktinya. Kemudian practice atau contoh soal. Yang nomor 1, ini adalah tes masuk perguruan tinggi negeri tahun 99 ya. Kemudian itu ada kodenya 86. I did not know there was a test yesterday. Saya tidak tahu ada tes kemarin. Kemudian you bla 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 me about it. Kamu seharusnya memberitahu saya tentang itu. Jadi kamu seharusnya, bukan C kamu mungkin, A kamu akan, bukan. Dan Anda perhatikan bentuk B itu adalah bentuknya present. Salah. Karena waktunya adalah yesterday. Jadi kalau Anda langsung lihat, oh should tell jelas salah. Kemudian kenapa yang benar E? Karena dari maknanya itu adalah kamu seharusnya, jadi saran ya. Dan yang nomor 2, I could not find the museum you told me about. Saya tidak bisa menemukan museum yang kamu beritahukan saya. Ingat, could not find, you told, ada told, berarti waktunya lampau. Maka yang E salah duluan, C sama E salah, karena dia adalah present. Maka Anda konsentrasi ke pilihan A, B, sama D. Maka yang benar adalah A, menjadi I must have taken the wrong bus. Saya pasti naik bis yang salah. Jadi ini adalah kesimpulan. Lanjutan untuk contoh soal atau praktisnya adalah nomor 3, we could have eaten the food yesterday. Kami bisa makan makanan itu kemarin. Ingat, kalau could have verb 3 atau been berarti bisa tapi tidak dilakukan. Maka yang benar adalah
We did not eat the food. Ini adalah faktanya. Kemudian yang keempat, tahun 92, the whole kitchen was still dirty. Seluruh dapur itu masih kotor. Dia titik-titik lupa membersihkannya. Berarti yang benar adalah she might have forgotten to clean it. Dia mungkin lupa membersihkannya. Kenapa mungkin? Karena kita cuma bilang seluruh dapur itu sangat kotor. Jadi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa itu sangat kotor. Jadi kemungkinannya kita lupa. Jadi bukan pasti lupa. Kalau pasti lupa mungkin sudah diingatkan. Nah seperti itu. Maka ini mungkin. Maka yang benar adalah she might have forgotten to clean it. Kemudian pilih yang benar. When we got home, ketika kita sampai rumah, we found the front door open. Kami mendapati pintu depan terbuka. Maka yang benar adalah somebody must have entered the house atau somebody could have. Yang benar adalah somebody must have. Berarti seseorang pasti. Kalau could itu kemungkinan. Maka yang benar adalah must have entered. Kemudian yang nomor 6, I sent my application letter yesterday. Saya mengirim surat lamaran saya kemarin. Kemudian that is too late. Itu terlalu terlambat. Kamu seharusnya mengirimkannya minggu lalu. Kamu pasti mengirimkannya minggu lalu. Maka yang benar adalah you should have done it last week. Kamu seharusnya. Karena ini bukan kepastian tapi ini adalah saran. Kamu seharusnya melakukan minggu lalu. Berarti faktanya kamu tidak. Selanjutnya, she must have driven the unused car, but she went by a motorcycle. Dia bisa naik mobil yang tidak digunakan. Kalau pakai could, kalau must berarti dia pasti menggunakan atau naik mobil yang tidak digunakan, tetapi dia pergi dengan sepeda motor. Berarti yang benar adalah yang could. Karena dia bisa tapi tidak dilakukan. 8. My mother came home late. Ibu saya pulang terlambat. Well, she might caught in a traffic jam. She must have been caught in a traffic jam. Jadi ibu saya pulang telat. Berarti dia mungkin terjebak dalam kemacetan. Bukan dia pasti. Tapi yang benar adalah dia mungkin. Oke? Kawan-kawan, saya kira itu adalah tentang model perfect yang Anda harus pelajari. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.